Kalau kalian bisa bahasa binatang, kalian pengen bisa bahasa binatang apa? Kucing, anjing, burung. Tapi ngomong-ngomong, emang binatang punya bahasa ya? Sebenarnya tergantung apa yang dimaksud dengan bahasa. Manusia punya paling enggak 4 kriteria untuk sebuah sistem komunikasi bisa disebut sebagai bahasa. Bahasa manusia Indonesia punya unit-unit suara terpisah kayak ke, a, u, yang bisa disusun menjadi kata kamu, muak, muka, kau, aku, dan amuk. Nah, sistem komunikasi binatang nggak kayak gini. Sistem komunikasi binatang biasanya emang suara-suara atau gerakan-gerakan yang nggak bisa disusun menjadi ide atau makna yang baru. Suara burung misalnya. Panggilan burung itu berupa bunyi pendek dan panjang yang isi pesannya udah ditentuin sejak lahir. Isi pesannya biasanya tentang bahaya, makanan, kawin, dan berkelompok. Mereka nggak bisa mengkreasikan dan memodifikasi bunyi-bunyi mereka untuk hal lain yang lebih kreatif. Bahasa manusia juga punya aturan-aturan yang disebut sebagai tata bahasa atau grammar, yang bisa nyusun kata-kata menjadi sebuah kalimat yang kompleks dan lebih bermakna. Sistem komunikasi binatang nggak punya tata bahasa. Burung beo bisa menirukan kata-kata yang diucapkan manusia, tapi nggak bisa memproduksi sendiri kalimat baru dari kata-kata yang diajarin dan ditirunya dengan tata bahasa. Jadi, kemampuan burung beo hanya sekadar meniru ucapan, bukan menciptakannya sendiri. Dengan tata bahasa, manusia di dalam bahasanya bisa mengubah suara jadi kata, kata jadi kalimat, kalimat jadi paragraf, paragraf jadi gagasan yang jauh lebih bervariasi dan gak terbatas. Sementara sistem komunikasi binatang itu sangat terbatas. Binatang nggak bisa menciptakan kalimat, paragraf, dan gagasan yang nggak terbatas. Tapi di tahun 1967, ada simpanse bernama Washoe yang diajarin bahasa isyarat Amerika oleh para peneliti bernama Allen dan Gardner. Washoe ini bisa nyusun beragam frasa dan kalimat kreatif pakai bahasa isyarat. Contohnya ketika melihat angsa, Washoe membuat isyarat air dan burung. Meski dinilai berhasil diajari bahasa manusia, kemampuan Washoe tetap terbatas dan gak sebanding dengan kemampuan manusia. Bahkan untuk mencapai kemampuan bahasa itu, Washoe harus tinggal bersama manusia bertahun-tahun. Selain itu, kita, manusia juga bisa ngomongin hal-hal yang gak ada di sekitar kita sekarang dengan bahasa kita. Kita bisa ngomongin tentang pengalaman masa lalu sama cowok red flag, rencana resign di masa depan, cerita fiksi, atau gibahin orang yang kita nggak suka di kantor. Nah, binatang nggak bisa kayak gini. Kebanyakan binatang hanya bisa berkomunikasi tentang hal-hal di depan mata mereka yang terjadi saat itu juga. Tapi uniknya, studi yang dilakuin sama Dr. Carl von Frisch nunjukin bahwa lebah bisa ngasih tahu koloninya tentang sumber makanan yang jauh dari sarangnya, berapa jauh jaraknya, berapa banyak makanannya, dan hal lain-lain yang gak ada di depan mata mereka lewat tarian dan gerakan yang rumit. Meskipun kelihatannya mereka bisa ngomongin hal-hal abstrak yang gak ada di depan mata mereka, komunikasi lebah itu tetap terbatas tentang sumber makanan aja. Mereka nggak bisa ngomongin hal lain selain sumber makanan. Jadi, apakah binatang punya bahasa? Berdasarkan kriteria linguistik manusia, sistem komunikasi binatang belum memenuhi semua kriteria untuk disebut sebagai bahasa. Kalau ada yang memenuhi satu kriteria, biasanya kriteria lain nggak terpenuhi. Meski binatang punya cara yang kompleks dan efektif untuk berkomunikasi, sistem ini nggak bisa disebut sebagai bahasa. Jadi, binatang nggak punya bahasa, tapi punya sistem komunikasi. Dan itu dia tadi, bahas bahasa. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe kalau kalian suka sama videonya. And I'll see you again in another video. Bye.